Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan min masjidil haram ila masjidil barakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana rahmatan wa nasra wa faddalana ila sairil wara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita semua dapat bertatap muka dalam rangka top up ilmu pengetahuan kita tentang rahasia-rahasia bulan puasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengangkis manusia, yang telah memberikan jalan menerang kepada manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang penuh dengan cahaya iman dan Islam seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja kita akan membacakan rentetan acara pada siang ini. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ali Rahman. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu rintangan apapun. Terima kasih kepada Ustadz Ali Rahman atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Langsung saja acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu kita akan membahas tentang rahasia-rahasia bulan puasa. Masya Allah, kita akan diisi langsung
oleh Ustadz Abdul Aziz yang insya Allah beliau sudah pakarnya gitu ya, membahas tentang rahasia-rahasia puasa dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Tanpa memperpanjang kalam, kesempatan waktu dan kesempatan kami serahkan kepada beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak kita Ustazah Uswatun Hasanah, Pak Ali, Pak Subhan, Kak Putih, Kak Putri, Kak Mila, Pak Satria, Cik Sufia, dan para pelajar Madrasah Darul Ulum, Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil Ya, khair. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ustadz Zul, Ustadz Muaz, kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah. Aina Umi? Mafi. Umi Mafi ya. Baik. Baik. Ana qabla an adkhul ila madatina fi siyam ana urid an ujarrib al-lugha al-arabiyyah min talabati Bahrul Ulum Adam. Ya Adam? Ya. Adam? Kaifa anta? Kam adadu at-talaba fil madrasah alan? Kam? Sabah. Oh, sabah. Alhamdulillah. Oh, aina ikhwan? Oh, hunaka. Taib. Syukran. Ini selingan sebentar. Ustadz dan Asatidz dan Ustadzat, saya sudah setahun lebih ini di Indonesia, belum bisa berjumpa dengan para pelajar ini. Saya di sana sudah 3 tahun, alhamdulillah. Ya, luar biasa. terima kasih sekali lagi kepada pihak Ihya Corner, terutama pembawa acara Kak Uswah atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini untuk menyampaikan materi tentang Asrorus Syam. Apa itu rahasia-rahasia puasa itu ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Iya, sebentar ya. Ustadz, Ustadzah semua, kawan-kawan semua. Jadi yang pertama saya ingin mengklarifikasi, sebenarnya saya sudah tahu juga ya, tentang materi hari ini. Jadi saya mohon maaf hanya mungkin menyinggung sedikit tentang eksplorasi puasa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Asrorus Syam, satu tajuk dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Tapi saya rasa
apa yang ingin saya sampaikan hari ini juga amat relevan, apa namanya, ada hubungannya dengan Asrarus Siyam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi yang saya sampaikan ini adalah eksplorasi yang satu kultum, saya pikir bukan kultum ya, ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin Ismail dulu ketika saya masih saya pikir tahun 2016 mungkin ya, ketika saya masih bersama ini Pak Subhan, Pak Ali ya, beliau-beliau ini guru kita semua ini. Nah, itu ada buka bersama IKPM. Di situ ketika itu saya sudah menulis tentang ringkasan tulisan beliau, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada dan rencananya memang saya menulis tentang itu gitu. Jadi maksudnya sekali jalan gitu. Saya rencana memang menulis artikel tentang puasa dan itu kebetulan tentang rahasia-rahasia puasa gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi slide saya sudah diterima ya. Ustadz, halo? Ada start di grup ya? Iya di grup. Ini saya pakai sharing, ini saya masih inaktif ini Kak, yang sharing nih, sharing slide nih. Udah deh, udah. Udah ya? Ini kok nggak bisa host disable participant. Oh, ya udah. Bisa. Hostnya Kak Putri. Udah. Bisa? Oke. Tadi ganti ini ya, ganti akun ya. Tadi kayaknya udah deh. Gimana? Udah. Tadi pakai handphone Kak? Oh, oke. Sudah. Ini sudah ya masuk ya? Sudah masuk, Ustaz. Oke. Jadi ya ini sekedar apa namanya? Ya belajar sama-sama, ini bukan kesimpulan ini. Ini tapi hipotesa lah saya pikir ya. Jadi monggo dikasih masukan apa yang baik, semoga bermanfaat gitu aja ya. Jadi tema saya tentang rahasia-rahasia puasa. Berbicara tentang rahasia, saya juga sebenarnya sangat tertarik dengan sesuatu yang rahasia-rahasia ini. Terutama saya sejak di Gontor saya tertarik saya pernah menyampaikan tentang ini di acara mingguan 2 mingguan ISFI gitu ya dulu, tentang rahasia al-qawaid al-arabiyah an-nahwiyah gitu ya. An-nahwiyah as-sarfiyah gitu. Jadi saya kebetulan tertarik dengan yang namanya rahasia ini ya. Jadi kalau berbicara tentang rahasia itu tidak jauh berbeda, meskipun ada perbedaan ya, tidak terlalu berbeda dengan maqasid. Jadi kebanyakan yang kita lakukan sebagai orang awam ya, sholat gitu ya, zakat, zakat membayar zakat 2,5 atau 3 kilo, atau yang ya ritual-ritual kita sehari-hari, naudzubillah sebenarnya kita kebanyakan melakukannya sebagai sebuah satu hal yang formal, maksudnya itu artinya ya udah sholat, zakat, puasa, haji gitu, tanpa kita memikirkan apa sih makna di balik itu, gitu loh. Apa sih sebenarnya tujuan puasa? Apa sih sebenarnya tujuan zakat? Apa sih sebenarnya tujuan sholat? Nah, ketika kita berbicara tentang makna di sebalik
syariat itu sesungguhnya kita sedang berbicara tentang maqasid. Ada yang disebut maqasidus syariah. Dalam siang kali ini kita akan memfokuskan maqasidus syam. Nah, maqasid artinya dekat sekali dengan rahasia. Kenapa disebut dekat? Karena banyak dari kita yang tidak tahu apa sebenarnya rahasia, tujuan, makna di sebalik puasa itu. Nah, ketika kita sudah jelas ya hubungan antara rahasia dengan maqasid ya, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara maqasid sekarang, tahapan yang kedua, maka sesungguhnya kita berbicara tentang justification, tentang rationification. Jadi sejauh mana kita bisa merasionalkan puasa itu. Nah, jadi ini memang sangat penting sekali sebab hadis mengatakan ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu wa la aqla liman la dina lahu. Jadi agama itu adalah akal, tidak disebut beragama orang yang tidak berakal, dan tidak berakal orang yang tidak punya agama. Yang ingin perkataan ini banyak disalahartikan oleh beberapa kawan-kawan kita ya. Tetapi yang ingin saya pahami adalah di situ bahwasanya hampir sebagian besar syariat kita itu bisa dirasionalkan gitu loh. Jadi masuk di akal gitu loh. Nah, terus bagaimana? Kan ada yang tidak masuk akal. Nah, ya hujah saya di situ adalah logis jika kita menemukan pada diri manusia sesuatu yang tidak logis gitu ya. Saya ulangi lagi ya, barangkali masih belum jelas. Adalah logis jika kita menemukan pada diri kita manusia yang sangat lemah ini sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Nah gitu. Artinya yang logis itu bukan sesuatu yang masuk di akal semua, tapi kesadaran akan adanya sesuatu yang tidak bisa dicapai akal itu termasuk bagian dari logis tadi itu. Nah gitu. Oke, tentang puasa bagaimana? Jadi ya saya pikir sah-sah saja kita merasionalkan puasa itu. Karena puasa sendiri dia mencakup dua aspek, yaitu sebagai ta'abbudi, sebagai ada unsur ta'abbudinya. Ya jelas ta'abbudi ya kutiba alaikumusiyam. Kita menerima puasa itu sebagai doktrin, sebagai dogma, sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, itu karena kita bertindak sebagai hamba dengan sendirinya ya mau tidak mau budak ya harus ikut majikan kan gitu. Jadi ya mau tidak mau kalau sudah kutiba alaikumusiyam ya kamu harus puasa gitu loh. Nah, di sini ada unsur ta'abbudi. Nah, ternyata puasa itu tidak berhenti pada unsur ta'abbudi. Sebab salah satu tujuan utama dari disyariatkannya puasa berikut ibadah-ibadah dan ritual-ritual kita yang lain itu juga mengandung unsur ta'akkuli. Artinya itu rasional loh. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita karena Allah itu tidak butuh ibadah kita. Kita mau sholat, mau tidak sholat itu tidak mengurangi keagungan Allah, tidak menambah keagungan Allah, dan tidak juga mengurangi keagungannya. Beliau tetap, dia tetap. Kita sebenarnya lakum huwallazi sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi.
Dia yang telah menundukkan. Apa yang ditundukkan? Semua yang ada di dalam bumi. Ada bahtera kapal yang berlayar di atas lautan. Bagaimana berat sekali kok bisa timbul sehingga mengangkut barang-barangnya sedemikian banyaknya. Ada kapal selam yang mengikuti hukum fluida tadi itu. Ada kapal terbang besi sedemikian besar, dia kok bisa terbang mengangkut orang banyak. Nah, itu termasuk adalah taskhirullah. Nah, jadi itu bagian dari prosedur Gusti Allah untuk menundukkan alam-alam ini melalui penalaran manusia. Untuk siapa? Lakum, kata Hamka itu. Jadi lakum semuanya. Artinya ya manfaatnya kembali kepada kita. Jadi dengan redaksi lakum itu banyak sekali ya dalam Al-Quran kita menemukan lakum itu ya kepada manusia. Disitulah kita berangkat konsep ta'akuli ini. Jadi itu makul, itu logis, itu bisa kita nalar dengan nalar kita yang meskipun sangat terbatas ini. Nah, bagaimana kita merasionalkan puasa kan gitu. Jadi maka untuk merasionalkan puasa kita harus melihat, harus membandingkan puasa dengan ritual-ritual yang lain, gitu ya. Nah, saya mencatat di sini ada sekurang-kurangnya 7 ritual yang unik dalam puasa. Unik artinya di sini dia ada dalam puasa dan tidak ada atau hampir tidak ada di ritual-ritual yang lain. Nah, ini sangat menarik membahas tentang apa yang unik dalam puasa gitu. Jadi apa yang membedakan puasa dengan ritual yang lain. Jadi kita akan memulai proses rasionalisasi puasa ini dari sahur gitu ya. Ada sahur, yang kedua imsak, lalu dihubungkan dengan iftar, lalu tarawih, lalu tadarus ini ya, dan yang selanjutnya adalah zakat fitrah. Kita tidak menemukan sahur selain puasa, sebagaimana imsak tidak ada, iftar pun tidak ada, tarawih pun hanya pada bulan Ramadan, tadarus kalau dimaknai sebagai membaca Al-Quran tentu kita menemukan sepanjang hidup kita, tidak hanya ketika puasa ya, tetapi mungkin intensitas, volume kita membaca Al-Quran ketika pada bulan Ramadan itu kita merasakan semuanya lebih banyak, lebih tinggi daripada di luar bulan Ramadan. Dan zakat fitrah tentu kita tidak menemukan jenis zakat ini kecuali di bulan Ramadan. Nah, saya ingin sebelum masuk kepada detail-detail 6 hal ini, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya ke-6 prosedur, ke-6 hal unik dalam puasa ini sesungguhnya mensupport satu ide besar dalam puasa, bahwasanya puasa itu adalah, kalau bahasa Jawanya itu ya, kawah condro jinuko gitu ya. Artinya tempat penggemblengan, tempat latihan, tempat perbaikan gitu ya. Kalau mau disingkat lebih real lagi, lebih jelas lagi, puasa itu adalah bengkel. Puasa itu adalah bengkel kehidupan kita. Jadi 11 tahun, 11 bulan, dalam 1 tahun, 11 bulan kita makan minum sesuka hati, ya, yang puasa sunnah silakan ya maksudnya ya. Tetapi secara umum 11 bulan kita makan, kita minum, yang sudah berkeluarga, berhubungan suami istri atau yang lain semuanya, maka 1 bulan Ramadan ini adalah saatnya untuk memperbaiki diri, untuk
untuk memperbaiki sistem tubuh kita, maksudnya gitu. Jadi sangat wajar saya pikir itu adalah hukum alam. Kita naik motor saja pasti memerlukan ganti oli. Mobil juga, hampir semuanya ya. Nah, yang namanya ya perlu istirahat. Artinya ya puasa itu ya istirahat gitu loh. Jadi istirahat ini adalah bagian dari rahmat Allah. Oke, kita menuju kepada yang pertama. Sahur gitu ya. Apa sebenarnya? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sahur ini? Nah, sahur secara umum berarti ada di situ sifat keyakinan dan di situ juga ada siap persiapan. Al-i'tiqad wal isti'dad gitu ya. Al-i'tiqad wal isti'dad. Oke. Saya dalam menganalisis 6 hal unik dalam puasa ini, saya selalu berangkat dari pengertian etimologisnya. Ini saya pikir sangat membantu ya. Jadi dalam kitab-kitab Turas itu kita selalu menemukan ada at-ta'rif al-lughawi dan juga at-ta'rif al-istilahi. Nah, ta'rif lughawi itu sebenarnya sangat membantu. Dia sebagai kalau dalam jurnal kita ada keywordnya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menghafal, ya perlu sih. Maksudnya untuk membantu hafalan kita tentang ta'rif istilahi sebuah istilah, sebuah ritual katakan. Kita sebenarnya cukup merujuk kepada ta'rif lughawi itu karena dia sebagai keyword. Nah, apa keywordnya sahur? Nah, apa pengertian etimologis sahur itu sendiri? Nah, sahur itu berasal dari kata sahiro yasharu. Saya periksa di Munjid ada sahuro yasharu. Nah, gitu. Tapi saya ambil di situ ada sahron, bentuk masdarnya ya. Ada sihron, itu apa namanya, mungkin derivatif masdar dari sahrun itu, dan ada juga sahur. Nah, ini ada sahrun, ada sihron, ada sahur. Awalnya sahrun berkembang menjadi sihron, berkembang ke cabang yang lain lagi menjadi sahur. Lah, apa makna dasar? Nah, yang saya sebutkan tadi berangkat dari ta'rif al-lughawi dulu ya. Sahur itu apa sih? Sahur itu apa sih? Nah, itu Pak Quraisy Shihab menyatakan sahrun itu adalah satu periode waktu, satu kondisi tempat bertemunya akhir malam dengan awal siang, gitu ya. Kalau kita menganggap subuh, tulu al-fajri, itu adalah permulaan dari siang, maka ma qabla tulu al-fajri wa was-sahru. Nah, gitu ya. Jadi sahur adalah di situ tertulis bertemunya akhir malam dengan permulaan siang. Nah, apa yang terjadi bertemunya malam dengan siang itu, ujung akhir dengan ujung awal itu, yang terjadi ya samar-samar. Lalu apa hubungannya sahur dengan sihir? Nah, ternyata di situ luar biasa ya Pak Quraisy Shihab menghubungkan istilah sahur dan sihir itu. Saya cari ya, gimana kok banyak sekali sihir-sihir di dalam Al-Quran gitu. Ketemu juga. Jadi kalau sahur itu dimaknai samar, maka apa hubungannya dengan sihir? Hubungannya adalah bahwa apa yang sesungguhnya dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu sesungguhnya hanyalah fata morgana. Itu samar-samar semuanya. Kalau kita membaca kisah Nabi Musa, itu kan tukang sihir memukulkan tongkat. Tongkat itu seketika menjadi ular, ka'annaha tas'a, gitu ya. Ada disebut seperti ka'annaha tas'a. Nah, di situ
Ka'annaha, seakan-akan ular-ular itu bergerak mendekatinya. Ka'annaha tas'a. Nah, ka'annaha ya jelas, kalau disebut ka'annaha ya seakan-akan. Kalau namanya seakan-akan itu ya apa namanya, fata morgana gitu. Jadi tapi kok ada yang beneran ilmu sihir itu terjadi kan gitu, ada pertanyaannya. Oke. Jadi yang dimaksud samar-samar di sini, kalau memang terjadi betulan, ada mungkin ya, saya kebetulan belum menemukan orang menyihir di dalamnya ada paku, dalam tubuhnya ada paku, itu saya kok belum menemukan, tapi memang ada fotonya gitu. Kawan-kawan kita kok yang ahli ruqyah kok menemukan itu. Jadi saya agak ragu-ragu juga gitu ya. Jadi kalau memang itu betul ada, maka jawabannya ya wa ma hum bidzarina min ahadin illa biiznillah. Tidaklah tukang-tukang sihir itu mencederai, membahayakan seorang pun kecuali izin Allah. Kalaupun ada ya itu atas izin Allah gitu. Nah, kalau enggak ada itu ya itu setakat fata morgana, ka'annaha tas'a, seakan-akan ular itu apa namanya bergerak mendekatinya. Jadi ya intinya yang dilakukan oleh sihir itu ya apa namanya ya fata morgana, itu bukan murni dari kekuatan dirinya gitu loh. Kalaupun ada itu adalah atas izin Allah. Nah, jadi sama sahur itu ya dilakukan ketika waktu remang-remang, waktu samar-samar. Nah, melihat orang di depan disebut enggak kelihatan yuk kok bisa ketok gitu ya, tetapi disebut terang kok enggak terang, itu samar-samar. Waktu samar itu ya summa qabla tulu'il fajri gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari arti etimologis dari sahur itu, yaitu yang pertama keyakinan. Artinya dalam segala hal yang kita mau kerjakan, yang paling awal harus kita lakukan adalah keyakinan. Jadi pasti apa yang akan kita kerjakan nanti itu ada orang yang membantu. Pasti juga ada orang yang dengki, ada orang yang tidak suka. Maka ketahuilah kita harus yakin. Nah, ketahuilah bahwasanya pertolongan tidak akan datang kecuali daripada izin Allah, dan bahaya tidak akan pergi kecuali dari izin Allah. Maka keyakinan ini timbul sebab kita yakin segala yang datang ini adalah samar-samar gitu. Kekuatan yang sebenarnya adalah dari Allah. Kalau katanya ini ya, Gus Ulil itu mengatakan ya yang wajibul wujud ya Gusti Allah itu loh. Cahaya yang utama itu ya cahaya matahari, cahaya yang ditampilkan bulan itu adalah cahaya majazi. Sama semua kita sebenarnya wujud kita ini sebenarnya bukan wujud hakiki. Wujud kita yang ada sekarang ini manusia, sepeda motor, mobil, rumah, alam semua ini adalah emanasi, adalah majazi, adalah perwujudan dari nurullah gitu loh. Jadi ya kata Hamka, keberanian iman adalah modal. Nah, itu artinya di sini menunjukkan pentingnya keyakinan. Sahur dengan makna dia yang samar-samar, bahwasanya segala yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah majazi, samar, maka kita harus yakin. Maka selain keyakinan, sahur juga menunjukkan kita kepada arti pada al-isti'dad, persiapan. Jadi dalam sahur tentu kita semua ingin berpuasa pada siang harinya. Maka tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Rasulullah menyuruh kita untuk sahur. Sahur artinya ya jangan, ya kalau bisa Mas, meskipun bukan haram ya, kalau bisa sahurlah, karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, gitu loh.
Jadi kalau kita lihat sahur itu, yang pertama kita makan ya. Nah, artinya kita memberikan persiapan fisikal, persiapan fisik kita, ya. Jadi persiapan fisik. Kita mau tidak makan seharian penuh loh, maka bersiap-siaplah. Maka makanlah walaupun seteguk air dan sebutir kurma. Ini sesungguhnya ya, saya pernah mengalami sendiri ya. Dulu waktu di Ngontor, saya pernah berpuasa 40 hari kayaknya gitu ya. 40 hari, padahal ya ngajar paginya, kadang-kadang ya piket di toko bangunan itu saya harus ya ini ngangkat semen, ngangkat besi, ya Allah, dengan kawan-kawan itu ndak sahur itu loh, ndak sahur. Itu sampai beberapa kali sering puasa tapi ndak sahur. Akhirnya saya bertahun-tahun saya merasakan itu selalu sendawa, bahasanya selalu gelegean gitu ya. Hampir 5 menit gelegean, hampir 5 menit gelegean. Akhirnya saya berkesimpulan, saya lupa dikasih tahu siapa gitu ya. Kalau puasa saya tidak perlu puasa sunat kalau saya tidak sahur. Pokoknya saya harus sahur dulu. Akhirnya setelah itu sembuh dengan sendirinya gitu ya. Ketika puasa sunat dengan sahur itu sendawa itu hilang sendiri. Padahal sendawa itu bertahun-tahun itu. Jadi itu pengalaman pribadi saya ya, maksudnya mungkin teman-teman semua punya pengalaman personal sendiri, wallah alam ya. Nah, itu fisikal. Nah, sahur itu terutama ya normalnya mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum subuh ya. Itu menunjukkan juga melatih kita untuk persiapan spiritual kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya waktu terbaik bagi seorang muslim untuk bermunajat kepada Allah untuk sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Lah, kalau sahur kita disuruh bangun itu sesungguhnya bukan hanya disuruh makan gitu loh, tapi disuruh sholat juga gitu loh. Kalau makan ya oke, itu persiapan fisikal, tetapi kita disuruh juga untuk persiapan spiritual. Dengan apa? Ya dengan tahajud gitu loh. Nah itu ya. Jadi al-isti'dad. Nah, di sini baik fisik maupun spiritual. Ini kayaknya sampai berapa menit, Kak Uswa? Mungkin terlalu lama ya? Masih ada sekitar 15 menit lagi, Ustaz. Baik. Terima kasih. Oke, imsak. Setelah sahur kita menemukan imsak. Nah, imsak yang saya tulis di sini itu bukan semata-mata waktu imsak itu ya, sebelum mungkin 3 menit atau 5 menit sebelum tulu'ul fajr itu ya, itu imsak juga. Tetapi yang saya maksud definisi imsak di sini adalah definisi puasa itu sendiri sebagai al-imsak an kulli ma yubtilu as-shaum. Nah, kok iftar ya? Imsak. Lah, imsak itu kan imsak ini mudahnya adalah siang hari gitu aja ya. Minal khaitil abyati ilal khaitil aswad gitu ya, imsak ya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan ketika imsak itu? Nah, yang kita lakukan ketika imsak itu adalah sesungguhnya kita keluar dari fitrah kita. Nah, jadi fitrah kita itu apa sih? Fitrah manusia ya makan dan minum, itu fitrah manusia. Maksudnya makan dan minum yang proporsional gitu ya. Betul enggak? Berbicara fitrah manusia, berbicara yang proporsional maksudnya itu. Jadi keluar dari fitrah ini
ada bisa kita analisis dari aspek fisik. Kalau fitrah manusia pada awalnya memang makan dan minum, pada siang hari kita menjaga, kita keluar dari fitrah makan minum itu. Kan? Dalam hal pikiran, nah kita juga menjaga pikiran dan indera kita. Kita tidak melakukan hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Dan juga penjagaan hati. Nah, tidak melakukan hal-hal yang bahkan mengurangi pahala puasa. Jadi saya ingin membagi imsak di sini kepada 3 hal, sebagaimana yang antum lihat dalam slide itu ya, terdiri dari fisik, pikiran, dan hati dan perasaan. Ya, fisik, pikiran, dan perasaan. Fisik ini ya setara dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumul umum. Saumul umum. Saumul umum dia hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa itu sesungguhnya berada di level syariat. Ya, makan, minum, bersenggama itu membatalkan, dan lainnya itu yang membatalkan puasa. Nah, kalau levelnya saumul khusus, yang kedua, pikiran dan indera di level hakikat ya, maka yang kita lakukan sesungguhnya adalah kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Beda ya, membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa itu beda. Orang yang ngerasani itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah falaisa man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Itu jawabannya. Jadi orang yang ngerasani itu puasanya tidak batal. Yang batal sangat kemungkinan besarnya adalah pahalanya. Gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh saumu khususil khusus oleh Al-Ghazali peringkat yang ketiga yaitu dia bukan setakat menjaga agar puasanya tidak batal, bukan setakat menjaga agar pahala puasanya tidak batal, tapi bahkan dia ingin agar pahala puasanya tidak terkurangi sedikit pun. Nah, itu ya, yaitu yang dilakukan oleh saumu khususil khusus. Oke, sebentar. Ya. Ini baterai saya mau habis Kak, sebentar Kak. Ya Allah. Aduh. Baik, teman-teman, sambil menunggu Ustadz ngecas laptopnya, boleh sambil dipersiapkan. Barangkali ada pertanyaan, nanti kita sampaikan pertanyaannya setelah pemberian materi. Ya, monggo Ustadz dilanjutkan. Iya, oke. Iya, Kak. Oke. Jadi oke. Kita cepat saja ya. Kita terbatas. Oke. Imsak sudah jelas ya. Imsak itu ya siang hari tadi itu. Oke.
Setelah imsak, yang kita lakukan adalah iftar. Nah, kalau kita memahami kalimat iftar, kita merujuk kepada Al-Quran. Allahu fatirus samawati wal ardh. Allah yang menciptakan. Nah, jadi iftar itu maksudnya adalah memecah atau menciptakan. Fitrah itu artinya kondisi awal ketika kita pertama kali diciptakan. Jadi orang berbuka itu sebenarnya dia berusaha kembali kepada fitrah. Fitrah dia apa? Fitrah dia makan, minum. Syekh Mutawalli Asy'ari menyatakan fitrah tertinggi manusia adalah fitrah keberagamaan. Kita dalam ayat apa itu saya lupa. Baqalu bala syahidna. Bahwasanya kami menyaksikan bahwasanya panjenengan ya Allah adalah Tuhan kami. Nah, itu disebut oleh Syekh Mutawalli Asy'ari sebagai syahadatul fitrah. Syahadatul fitrah. Jadi ketika kita berbuka, beriftar, sebenarnya kita mengalami back to real life. Kita kembali kepada ujian yang sesungguhnya, kepada kehidupan yang sesungguhnya. Siang hari itu adalah ujian, maka malam itu adalah kita kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, ya makan dan minum, tetapi ambil pelajaran dari siang hari itu. Siang hari kamu kan sudah merasakan lapar itu tidak enak, lapar itu menyusahkan. Maka kalau makan jangan kenyang-kenyang. Kamu harus berempati kepada orang lain, gitu loh ya. Nah, gitu. Dan juga kita bisa mengambil kesimpulan dari iftar itu juga sebagai rahmat. Artinya puasa itu tidak terus-menerus. Bukan siang malam sepenuh waktu, tapi ya cukup siangnya, setelah itu kamu bisa beriftar, berbuka, kembali kepada fitrah. Nah, kita bisa mencatat juga bukan memasukkan makanan saja yang kita anggap sebagai rahmat, tetapi bahkan dinaikannya pahala dalam puasa sampai berkali-kali lipat, sampai tidak ada yang tahu lipatannya kecuali wa ana ajzi bihi, itu sesungguhnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian nih, ujian pahalanya besar loh. Nah, itu. Nah, tarawih itu kalau kita runut arti dasarnya adalah ruh, roha ya ruhu, ada rawaha yurawwihu tarbihan. Nah, secara etimologis ya ruh itu. Nah, sebenarnya ketika kita beristirahat, rohatun itu berasal juga dari kata ruh, itu kita memberikan istirahat kepada ruh kita, gitu loh. Maka latihan istirahat yang sesungguhnya kita dilatih dalam sholat. Sebab itu Rasulullah mengatakan, arihna aqimis sholat ya Bilal, arihna biha ya Bilal, nang adano. Coba kamu adzan, arihna bis sholat. Berikan, aku mau istirahat. Bayangkan ya, Masya Allah. Rasulullah mengatakan, sholat itu bukan beban, tetapi justru istirahat, gitu loh. Nah, gitu. Jadi, sebab itulah mengatakan selain sholat kita bisa mengatakan bahwasanya al mautu rohatun lil mu'min wa nuqmatun li ghairihi. Jadi mati itu sebenarnya adalah rehat bagi orang mukmin dan pembalasan dan kecelakaan bagi orang-orang kafir, gitu ya. Nah, dalam tarawih pun sesungguhnya yang diperbaiki itu ada 3, yaitu fisik dengan jumlah rakaatnya yang dari 8 sampai 36, dari sisi intelektual yaitu melalui pembacaan surat-surat Al-Quran dalam tarawih itu yang relatif panjang,
dan juga spiritual dalam hubungan kita as-shalah, ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, di sini kita bisa melihat tadarrusa ya tadarrus. Tadarrus di sini berarti nutrisi intelektual. Jadi apa sih sebenarnya darosa yadrusu itu? Darosa yadrusu itu maksudnya adalah wujudnya asar, wujudnya sisa, ada sisa dari yang kita pelajari. Jadi orang belajar itu sesungguhnya ingin mengendapkan sisa-sisa yang ada dalam buku itu ke dalam pikirannya. Darosa yudarisu, pekerjaan mengajar itu adalah sesungguhnya pekerjaan menempelkan asar, memberikan asar ilmu tidak hanya dalam buku tetapi juga dalam pikirannya gitu loh. Jadi kalau kita pelajari tadarrus itu bukan sekedar tilawah tetapi juga tadabbur, ta'akkul. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya membatasi makna tadarus sebagai tilawah. Tilawah bagus sekali, tetapi tidak cukup hanya tilawah, harus tadabbur. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari tadarus adalah di situ ada introspeksi dan reinstalasi, reinstallment. Jadi kalau dalam sahur ada spiritual, ada fisik. Dalam imsak ada spiritual, ada fisik. Dalam tarawih pun demikian. Maka dalam tadarrus itu sesungguhnya yang dilatih adalah reinstalasi worldview kita, lebih kepada penguatan sisi intelektual kita melalui tadabbur itu. Tadarrus merupakan tajdid, merupakan taubat, merupakan reorientasi dan penguatan Islamic worldview. Nah, Pak Ali, Pak Subhan ini kan PR-nya Islamic worldview terus ini ya, barangkali ada ngasih masukan ya. Jadi itu intinya ya, tadarus itu adalah nutrisi intelektual kita. Lah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah pembersihan jiwa. Ada zakat mal yang dibersihkan adalah harta kita. Zakat fitrah yang dibersihkan adalah jiwa kita. Maka puasa secara keseluruhan yang dibersihkan adalah badan kita dan jiwa kita. Sehingga disinilah kita menemukan makna sumu tasihhu. Nah, puasa juga bisa disebut sebagai at-tahrir wa tanwir. At-tahrir itu maksudnya adalah membersihkan, maka setelah membersihkan maka harus menghiasi. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Dalam tasawuf kan ada itu ya. Ada takhalli itu membersihkan dari segala kotoran, hasil dari proses menghias itu. Jadi tahrir itu adalah proses dalam maqasidus syariah disebut sebagai pembersihan min haitsul adam. Nah, disebut model min haitsul adam terhadap an-nafsu al-mazmumah. Tidak boleh makan karena makan itu yang berlebihan adalah sumber dari nafsu mazmumah. Nah, itu dibatasi. Tidak boleh berkata yang kotor, ngerasani. Nah, itu bagian dari mazmumah. Maka ketika puasa itu dipupus. Nah, setelah bersih maka saatnya untuk tanwir. Tanwir dengan apa? Dengan yang fisik dengan kurma dan sejenisnya. Yang nurani dengan tarawih. Di mana di situ ada sisi spiritualnya. Dalam tadarus untuk sisi intelektual. Ini semuanya kalau dalam aspek maqasidus syariah disebut min haitsul wujud. At-tahrir min haitsul adam, at-tanwir min haitsul wujud. Yang terakhir, puasa dan maqasidus syariah. Ternyata kalau kita renungi hubungan antara puasa dan maqasidus syariah, luar biasa ya. Kalau kita menganggap maqasidus syariah ada 5 atau 6, maka hifdzuddin, kita sudah menjaga syiar agama, kutiba alaikumusiyam. Hifdzun nafas dengan imsak dan konsep detoksifikasi, ada tarawih di situ. Hifdzul aql dengan tadarrus. Hifdzun nasl ya ketika puasa imsak itu
tidak boleh berhubungan badan ya itu menunjukkan ya hifdzun nasl, artinya ya jangan melulu itu kan gitu. Hifdzul mal yaitu menjaga, disuruh berhemat. Tidak boleh makan minum ketika siang hari ya maksudnya disuruh untuk berempati bahwasanya dalam harta kita itu bukan hak kita semuanya, ada orang lain gitu loh. To'amu masakin. Hifdzul arad, dengan 5 konsep di atas manusia menjadi terhormat sehingga harus kita jaga. Nah gitu. Jadi apa namanya? Secara garis besar kita melihat bahwasanya puasa itu adalah recovery mechanism gitu ya. Prosedur apa namanya? Perbaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari rahmatnya. Saya pikir itu yang bisa ya saya sampaikan, hipotesa saya ya, dengan bantuan Ustaz Arifin Ismail tadi itu, dan saya dengan lapang menerima masukan apa namanya dari kawan-kawan semua. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Aziz atas materinya yang sangat luar biasa, merefresh kembali, men-top up kembali gitu ya. Semoga puasa kita termasuk puasa yang sesuai dengan maqasid syariah ini, Ustaz. Amin. Teman-teman, kita menuju ke acara tanya jawab dengan pemateri. Monggo teman-teman bisa via chat atau bisa langsung voice, boleh? Silakan. Ya, silakan, monggo. Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana puasa umat terdahulu Ustaz gitu? Karena dalam ayat Al-Qur'annya kan seperti perintahnya untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu sudah berpuasa gitu ya Ustaz. Ya, ya. Tentu ada banyak perbedaan gitu ya. Mungkin bisa di-sharing Ustaz. Syukran. Ya. Kata redaksi kutiba alaik kutiba itu kan dituliskan, ditetapkan gitu ya. Itu kan pakai apa namanya fi'il madhi. Selain sebagai penegasan, fi'il madhi kan mempunyai sifat tegas, mempunyai sifat pasti ya. Tetapi itu juga menunjukkan bahwasanya memang puasa itu diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Dari mana dari pakai kata kutiba. Adapun kalau yang ditanyakan bagaimana atur Islam kita, tetapi saya bisa menunjukkan satu artikel yang ditulis oleh Pak Najib Burhani dari LIPI. Di artikel Kompas itu dia menulis tentang fasting across religions gitu. Jadi fasting dalam apa namanya agama-agama di seluruh agama yang lain. Itu ada versi bahasa Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi silahkan di Google Najib Burhani puasa lintas agama gitu. Jadi dia mengeksplorasi tentang budaya puasa dalam agama Kristen, belum merujuk. Gitu Kak Ustaz. Ayo Talib Bahrul Ulum,
Mada tas'al. Coba ikhwan tanya. Terus, Kak Uswah mungkin dipersilakan untuk tanya Kak Uswah. Ada yang tanya itu? Ya, itu ada yang angkat tangan tadi. Silakan maju ke depan. Ya, sorry, hilang sinyal Kak. Ya, Ya, ikhwan silakan. Apa Apa, Ikhwan? maksud apa maksud nutrisi intelektual? Oh, nutrisi intelektual. Nutrisi intelektual itu, ikhwan. Halo? Ya, maksudnya adalah makanan untuk pikiran kita. Ya, makanan untuk kamu menulis, kamu belajar hari-hari, itu termasuk daripada makanan untuk intelektual kamu, untuk pikiran kamu. Betul? Ikhwan, kamu makan setiap hari berapa kali? Hah? 2 ke 3? Lebih. 3 ke 5? Nah, makanan yang kamu ada, masak merah ke, masak lemak ke, semua itu memang untuk badan kamu sehingga besar macam tuh. Nah, badan kita perlu makanan. Yang kita makan sehari-hari itu ada nasi, lauk, semua itu. Nah, jiwa kita makanannya apa? Makanannya adalah ilmu. Nah, dalam puasa, tadarus yang merupakan perenungan terhadap Al-Quran itu bermaksud memberikan makanan kepada pikiran kita. Paham? Oke, cantik. ya silakan maju. Masya Allah. Masya Allah, Hidup Ustaz itulah. Ya. Ustaz Abdul Aziz. Aku masuk tabuji dengan tak kulit. Lepas. Ya. Suaranya kurang kuat sedikit. Aku masuk tak budi dengan tak kulit. Oh ya, oke Adam. Ta'abudi itu berasal daripada perkataan abdun. Apa maknanya abdun? Adam? Hamba. Hamba kan? Kita, kamu semua, Ustaz Sadzul, Ustaz Muaz, Umi semua adalah abdun. Hamba siapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba itu macam pekerja itu. Macam pekerja. Pekerja itu kena tunduk kepada siapa? Kepada polis ke kepada majikan dia? Majikan. Kepada majikan. So kalau majikan cakap pekerja itu kena cakap kena buat Kalau B, C, macam tu. Sama. Ta'abudi itu maknanya kalau Allah suruh kamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam, puasalah. Disuruh puasa tak puasa. Suruh tidur tak tidur. Nah, itu abdon. Ta'akul berasal daripada kata aklun. Apa maknanya aklun? Adam? Akal. Logik. Puasa itu boleh yang saya terangkan tadi ini. Sumu tasyahu. Kamu berpuasalah maka kamu sihat. Berpuasa itu macam dekat bengkel itu apa Ustazul?
Dekat itu ya. Kalau motor kamu rusak, kena perbaiki, ganti apa namanya, minyak hitam, kan? Macam tuh lah puasa. Itu maknanya ta'akul. Maknanya kita merasionalkan, menjadikan kita boleh paham, boleh difahami dalam peringkat manusia. Oke, itu. Ya, fine. Ya. Silahkan. Santri yang lain ada soalan Pak Ustaz? Oke. Bahasa Al-Tahrir wa Tanwir apa? At-tahrir isi siapa ni? Anak kamar. Baik, alhamdulillah. Baik. Oke. At-tahrir wa tanwir maknanya adalah tahrir itu berasal dari perkataan harrara yuharriru. Berasal dari perkataan hurrun. Hurrun itu maknanya bebas. Harrara yuharriru membebaskan. Nah, membebaskan itu maknanya membersihkan. Nah, sekarang Ustaz tanya Kamarul. Kamu nanti kalau disuruh Ustadz Zul untuk apa namanya mengecat madrasah. Kamu misalkan disuruh Ustadz Zul mengecat madrasah, oke? Oke. Madrasah itu masih banyak kotor-kotor. Ada Adam letak nasi kat situ, Ikhwan letak bubur kat situ. Apa yang kamu perbuat sebelum mengecat? Apa yang kamu buat? Masih banyak kotoran. Bersihkan. Kamu bersihkan dulu. Kamu membebaskan madrasah itu daripada kotoran-kotoran. Nah, kalau inilah yang disebut tahrir. Tahrir itu membebaskan atau membersihkan. Setelah semua kotoran sudah habis, barulah kamu tanwir. Tanwir itu berasal dari perkataan nur. Nur itu apa, Kamarul? Nur. Cahaya. 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 Cahaya itu maknanya, kalau nawwara yunawwiru maknanya apa? Memberi cahaya. Nawwara yunawwiru itu maknanya menyinari, menghiasi. Mengecat itulah namanya at-tanwir. Sama dengan puasa. Puasa itu mengandung unsur perbaikan at-tahrir dan perbaikan at-tanwir. Tahrirnya daripada mana? Kamu disuruh, kamu dilarang untuk makan pada siang hari. Itu membersihkan. Sebab 11 bulan kamu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari makan minum, perlu masa untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, barulah diisi, disinari dengan tadarus, dengan sholat, dengan iktikaf, dengan tarawih, bermacam-macam. Oke, Fan, baru. Oke. Ya, Fan. Ada lagi? Terima kasih para santri atas keaktifannya mengikuti kajian bersama Ustaz Aziz. Ya. Oke Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan via kolom chat. Ya. Oke. Ya, ini kalau bulan Ramadan kan setan dibelenggu gitu ya Ustaz. Iya. Tapi mengapa masih ada orang yang enggan untuk berpuasa?
tergoda membatalkan puasa, bahkan melakukan kemaksiatan. Bisa tolong dijelaskan setan yang dibelenggu itu kiasi atau bagaimana Ustaz gitu, atau seperti apa gitu. Syukran Ustaz. Iya ya, itu saya juga masih belum mendapatkan jawaban pasti. Barangkali kiasi itu ada betulnya ya, sebab yang namanya nafsu, kalau disu ya dalam puasa pun ya kita selalu ada nafsu. Nah, selalu ada yang menggoda, an-nafsu al-mazmumah. An-nafsu al-mazmumah. Nah, saya barangkali dari Pak Ali, Pak Subhan, atau ustadz-ustadz yang lain, ustadzah bisa menambahkan maksud dari yang dibelenggu ini hakiki atau majazi? Ya. Monggo para Ustadz Khaldun, silakan. Ada Ustadz Khaldun? Ustadz Anissa. Ya monggo Ustadz Khaldun, Ustadz Anissa mau menambahkan, bisa buka mikrofonnya. Silakan, bagaimana dengan setan dibelenggu, apakah itu majazi, kiasi atau bagaimana gitu pertanyaannya Ustaz. Kak Putih silakan. Nampaknya Ustaz Robi Muhammad. Iya, ini Robi nih, bukan ya? Muhammad Robi. Kalau saya lebih dekat kepada kiasi itu Kak ya, majazi itu. Saya pikir sebab ya saya pikir selama kita masih hidup di dunia, ya yang namanya nafsu mazmumah itu, nafsu untuk tidak puasa, nafsu untuk siang-siang kayak gini enaknya minum es buah, itu selalu ada kan. Jadi itu ya barangkali dibantu lah gitu ya, artinya kita dibantu untuk mengendalikan diri kita. Ya. Cukup Ustaz? Ya. Nanti barangkali ada yang mau menambahkan satir yang lain ya dengan pertanyaan apakah setan dibelenggu itu kiasi atau bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang lain? Ini Ustadz, ibadah apa yang Ustadz sarankan? Oke, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bisa tolong Ustadz jelaskan maksud keberkahan dalam bulan Ramadan dalam pandangan Imam Ghazali, Ustadz, gitu. Dari kolom chat. Yang kedua, ibadah apa yang Ustadz sarankan untuk kita ngebut atau fokuskan di hari-hari akhir Ramadan, Ustadz? Dua pertanyaan itu dulu, Ustadz. Bisa dipersilahkan jawaban antum dulu. Ustadz Aziz. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Kayaknya koneksi ya? Ada gangguan koneksi kayaknya. Oh, iya. Atau mungkin asatidz yang lain yang bisa bantu menjawab gitu ya, Ustaz.
Iya Kak, sudah live kayaknya koneksi gangguan. Oke, kalau yang lain, nah ini kayaknya ada masuk lagi ya, Ustaz Aziznya. Sudah masuk. Ustaz, ya. Ustaz Aziz. Afwan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Aziz. Halo, Assalamualaikum. Katanya Ustadz Aji suaranya nggak kedengeran loh. Oh, oke. Ini dari mana Sampaikan ya? Kak, mungkin punya beliau di settingan mikrofonnya. Udah. Ini udah aku buka semuanya. Bukan, mungkin beliau nyambung headset, kemudian headsetnya tidak dilepas. Berarti ya dikasih tahu ya. Oke, bentar. Halo. Tadi kayaknya sempat ada suara, tes. Ustadz, apakah kedengeran suara kami? Oh, sinyal. Sinyal kayaknya. Ya, tafadhol MC, moderator. Oke. Jadi bagaimana Kak? Pertanyaan akan dilanjutkan menunggu beliau atau kita tutup? Atau mau dilanjut jawabannya di grup apa gimana? Ini Ustaz Aziz sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Hilang lagi. Mungkin Ustaz Subhan. Ustaz Nisa. Bisa sharing Ustazah? Baik, mungkin kita maksimalkan sampai 5 menit lagi kali ya, sambil menunggu Ustadz Aziz, mungkin sambil mencoba lagi masuk. Nah, kita jelaskan sedikit tentang Ihya Corner, teman-teman sekalian. Di sini kita berusaha mencoba merutinkan setiap bulan ada diskusi yang kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana pengakasnya ini rata-rata teman-teman dari UIA ya. Untuk silaturahim mengikatkan tali silaturahim, juga menambah ilmu, begitu rencananya. Ya, ini ada lagi Aziz Ahmad namanya, Ustaz Aziz ya? Iya. Assalamualaikum Ustaz, sudah tersambung Ustaz? Iya, ini pakai handphone ya. Iya. Oke. Boleh, silakan diteruskan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Tentang Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bisa tolong Ustaz jelaskan maksud keberkahan dalam bulan Ramadan dalam pandangan Imam Ghazali, Ustaz? Iya. Kalau spesifik kepada Imam Ghazali, saya belum bisa memberikan informasi yang cukup informatif. Tetapi kalau disebut berkah ya bisa kita lihat sebagai tadi itu yang tertulis bahwasanya puasa itu sebagai bengkel gitu ya, sebagai bengkel, sebagai ujian. Bahkan kalau di dalamnya ada Lailatul Qadar itu dia bisa mengganti umur manusia boleh
ya hanya sekitar 68 tahun ya. Tetapi kalau ini satu malam saja bisa sampai 83 tahun. Jadi ya kalau disebut berkah itu al khairu ad-daim, ya, kebaikan yang kontinu, nah, maka ya jelas sekali bahwasanya Ramadan dengan segala keunikan tadi itu, ada sahurnya, ada imsaknya, ada iftornya, ada tarawihnya, ada zakatul fitr, dan satu yang ketinggalan ada Lailatul Qadarnya. Nah, itu kalau dirangkum ya itu bagian dari keberkahan puasa itu sendiri. Jadi itu satu set yang satu program, nah, gitu yang sudah dirancang oleh Allah untuk kita semua. Begitu Kak Ustaz. Ya. Itu pertanyaan dari Kak Putih. Sudah Kak Putih sudah bisa mewakili. Quotation hari ini bulan puasa adalah bengkel kehidupan ya. Mantap. Oke. Siap. Ini yang terakhir Ustaz. Iya. Ibadah apa yang Ustaz sarankan? Nah, ini pesan ya. Ibadah apa yang Ustaz sarankan untuk kita ngebut nih? Kita akan fokus pada hari-hari akhir di bulan Ramadan, Ustaz. Ya tentu saya pikir ya Lailatul Qadar lah, kita mengejar itu. Tetapi Lailatul Qadar itu ya ya diselingi gitu ya, jangan hanya membaca Quran saja. Bahkan kalau bisa kan gini ya, ibadatul alim ka ibadati alfi abidin, kan gitu. Ibadahnya seorang alim itu sama dengan ibadahnya 1000 orang ahli ibadah, kan gitu. Jadi tadarus, tilawah, sholat boleh. Tetapi ibadah yang berupa berpikir, kalau kita memaknai tadarus itu bukan hanya tilawah ya, tadabburul Quran, ta'aqqulul Quran. Ya bisa saja kalau kita ya mungkin dengan menulis, kan, dengan membaca. Nah, dan kalau bisa menulis membacanya itu di set, maksudnya di set itu 1 jam ke depan saya niati untuk tadabburul Quran. Nah, gitu sana gitu. Nah, itu saya pikir tidak kurang pahalanya dari sekedar zikir gitu. Dalilnya apa? Yaitu ibadatu alimin wahidin ka ibadati alfi abidin. Nah, jadi luas sekali saya pikir. Nah, saya tadi baru baca juga hikmah dari Lailatul Qadar, ditulis oleh Imam Masjid Istiqlal kita, yaitu siapa Kak? Nazaruddin Samsudin. Nazaruddin Umar itu. Jadi kenapa kok Lailatul Qadar bukan Naharul Qadar gitu ya? Kenapa kok Lailatul Qadar bukan Naharul Qadar? Karena malam itu adalah simbol kesahduan. Malam itu simbol keheningan. Malam itu simbol keagungan. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa besar itu ya malam, hari semua turunnya Al-Qur'an malam. Ketika Nabi dilantik menjadi seorang nabi. Rasulullah dilantik menjadi seorang nabi. Ketika surat Al-Mudaththir turun, ketika Nabi Muhammad dilantik resmi menjadi seorang rasul. Allah kan sebagai seorang nabi. Al-Mudaththir kum fa'andzir itu pelantikan sebagai rasul, itu pun malam hari. Isra Mi'raj itu pun pada malam hari. Jadi Lailatul Qadar juga malam hari.
maksudnya itu kalau ditanya ibadah ya, oke, sholat tahajud ditambah, sholat witirnya ditambah, tadarus ditambah, tapi tadarus yang berupa tafkir itu saya pikir tidak kurang pahalanya gitu. Jadi kalau tipsnya mengusir kebosanan Imam Al-Ghazali itu kan ar-rohatu fi tabadulil amal. Artinya kalau bosan menulis, jadi bosannya dia itu menulis dari yang kira menulis koran bosan, terus menulis jurnal bosan, membaca. Setelah membaca nanti menulis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat. Jadi kebosanan istirahat dia itu bukan setakat ya istirahat ya tidur, tapi ar-rohatu fi tabadul amal. Sebab rehat yang sesungguhnya yang direpresentasikan oleh kalimat ruh yaitu dalam tarawih, istirahatnya ya dalam sholat. Lebih jauh lagi adalah ar-rohatu indal maut. Al-mautu rohatun lil mu'min wa nuqmatun li ghairihi. Bahasanya mati itu adalah istirahat bagi seorang mukmin dan menjadi bencana bagi orang-orang selain mukmin. Jadi itu kalau saya boleh mengasih pendapat itu. Syukran Ustadz atas pencerahannya gitu ya Kak. Sudah teman-teman, masih ada pertanyaan? Insya Allah, sami-sami Kak. Saya ini Ustadz sekali lagi, dari saya sendiri Ustadz. Tadi waktu baca slide antum tentang maqasidus syariah itu Ustadz. Apakah ketika puasa kita tidak sedikit tidak sesuai lah dengan maqasidus syariah tersebut, itu mengurangi pahala puasa Ustadz. Contoh tadi supaya lebih lebih hemat yang begitu Ustaz tadi. Kemudian sedangkan puasa kita ini masih ketika siang masih menyiapkan takjil gitu ya dengan segala macamnya gitu kan. Itu kan sudah sedikit melenceng dari maqasidus syariah yang disampaikan Ustaz. Salah satu contohnya. Apakah itu ada ulama yang menyebut itu akan mengurangi pahala puasa, Ustaz? Syukran. Saya belum mendengar pertanyaan lengkap, Kak. Sorry, gimana, Kak? Bagaimana ketika puasa kita belum sesuai dengan maqasidus syariah yang disampaikan itu, Ustaz? Ya contoh tadi puasa kita kan harusnya untuk yang di bahasa Indonesianya tadi menghemat kata antum Ustaz contohnya kan. Nah, kemudian sedangkan puasa kita ini di Indonesia atau entah kalau di Malaysia ya saya lupa, di sore hari pasar pada penuh nih. Lebih dari hari-hari biasa takjil, macam-macam takjil disajikan gitu. Berarti malah lebih pengeluarannya lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya gitu Ustaz. Ya. Apakah itu mengurangi pahala puasa gitu Ustaz? Ya, saya pikir itu fenomena yang harus kita terima dengan sadar itu ya. Artinya Hasain dengan Batsolan ada gitu ya. Antara yang semestinya ternyata berbeda dengan yang yang sebenarnya gitu. Antara yang dicita-citakan ternyata berbeda dengan yang menjadi kenyataan. Jadi ya memang itu fenomena ini ya. Mestinya puasa itu kan menjadi lebih hemat. Ternyata kita justru menjadi lebih konsumtif kan gitu. Ya, saya tidak ngomong kepada orang lain, barangkali saya pribadi juga. Tapi ya itu adalah pekerjaan masing-masing kita. Gitu. Pekerjaan masing-masing kita untuk selalu berproses memperbaiki diri gitu. Bahwa jadi
Ya sekedarnya kayak gini, kekurangan dan kita terus memperbaiki diri. Syukran jazilan Ustaz. Ya. Ya, Teman-teman, ada Sama-sama ya. pertanyaan dari santri Ustaz Aziz? Oke, silahkan. Boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Sebelumnya mungkin Oh ya. oke, Ya, baik, Ustaz Mas. Sebagaimana yang kita ketahui, ada setan yang bernama Khanzab yang menggoda orang sholat, yang mengganggu orang sholat. Bahkan ketika orang sholat, ada yang sampai lupa rakaat. Ini dah rakaat keberapa? Ada setan yang menggoda orang sholat. Dan di bulan Ramadan ini kan kita ketahui setan itu dibelenggu, Ustaz. Tetapi saya sendiri masih merasakan itu, Ustaz. Masih merasakan ada gangguan. Itu kan yang kerjaan setan Khanzab, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Mohon. Iya. Ya, Ustaz Mas, syukuran Ustaz. Saya pikir itu yang sudah ditanyakan di awal tadi ya. Jadi beberapa ulama memang mengatakan bahwasanya itu majazi gitu. Majazi atas karena saking banyaknya kemurahan, saking banyaknya diskon yang diberikan pada bulan Ramadan ini, hingga seakan-akan memang dibelenggu gitu. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan memang setan-setan ketika bulan Ramadan yang di neraka itu memang dibelenggu. Tapi yang kita rasakan berarti kita menjadi manusia suci 100% kan? Betul enggak? Kenyataannya memang kita tidak menjadi manusia yang suci 100% ketika Ramadan. Maka kalau ditanya hawa nafsu ya tetap ada ketika puasa. Yang kita lakukan ketika min haitsul adam tadi itu, yaitu merendahkan, melatih, kalau bisa membersihkan an-nufus al-mazmumah, nafsu-nafsu yang buruk itu. Dan pada saat yang sama yaitu min haitsul wujud, yaitu meninggikan, menegaskan, memperbaiki an-nufus al-mahmudah, al-mutmainnah. Itu Ustaz Muaz. Jadi yang dibelenggu itu yang mana? Kalau ada ya yang dibelenggu ya yang di sana, bukan yang ada dengan kita. Tapi ada yang mengatakan itu majazi. Tanya kambing. Apa itu dia? Saya tanya, main.
Ini mana? Ebi. Telepon. Afwan Ustadz, ini dari MC sinyalnya lagi hilang-hilangan. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak juga teman-teman sekalian, khususnya para santri Ustadz yang luar biasa aktif ya. Saling merindu yang di Malaysia. Untuk semua teman-teman peserta juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara kita hari ini. Dulu Ustadz ya, dan kita akan rangkum sharing Ustadz pada hari ini di IG Ihya Corner. Baik, saya mewakili MC. Nah, ini MC udah kembali. Saya kembalikan kepada MC. Masih mute Uswah, di-unmute dulu. Ada suaranya. Ya, mohon maaf gangguan sinyal. Ada lagi pertanyaan? Persiapkan buka Pak Ustaz. Gimana Ustaz? Kak usah mempersiapkan buka toh. Enggak, kan harus hemat Ustaz. Cukup minum air saja. Enggak bercanda. Ya, ada pertanyaan lagi dari santri atau dari teman-teman yang lain? Atau sudah? Udah kayaknya insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sepertinya yang lagi ya. Baik, mungkin kita tutup saja diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya. Barakallah dimanapun berada. Semoga tetap menebar kebaikan. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga. Boleh kami minta tolong Ustadz untuk tutup dengan doa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqarrubana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna minhu ma lam na'lam wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana rabbana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga kita bisa meraih takwa dan insya Allah Lailatul Qadar dengan mengisinya dengan banyak muhasabah seperti kita Ustaz tadi tadabbur ya. Saya mewakili MC, mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini dengan sinyal yang hilang-hilangan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,